Ini kita Bapak Direktur kita. Wah, Pak Ali. Ya. Pak Ali belum masuk. Belum ya. Oke. Adik-adik semuanya apa kabar? Sehat, Anissa alhamdulillah. Fitri. Kita mulai atau Ya, langsung aja lah. Oke, ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita di kelas kursus kebangsaan. Malam ini tema kita adalah mengenal guru bangsa kita, yaitu mengenal pemikiran Gus Dur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Ya, sebentar ya kawan-kawan, kayaknya moderatornya ada masalah teknis. Mohon maaf ya, tadi terputus karena jaringan kurang bagus. Ya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris ISAIS kita, Bapak Hanafi, kemudian narasumber kita, Pak Alam Shah Ja'far. Baiklah, untuk tidak memperpanjang muka terima, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 7:54, mari kita sambut materi kita, Bapak Alam Shah Ja'far. Beliau kita kenal sebagai salah satu daripada ya Enggak mau ya? mohon maaf ya. Ini saya berganti Kalau di itu HP. udah masuk, Pak Mas Alam, saya kira bisa dimulai deh.
Ya, Pak. Silakan. Materi yang tadi bisa di-share, Bro. Bisa, Bro? Ya. Ya. Mohon maaf, Pak, Sorry, ini saya berganti ke HP saja. Ya, baru pulang dari ini. Ya, ini Gus Dur ini luar biasa nih. Kalau Cak Nur dan Buya Syafi'i masih mengutip ayat, kalau Gus Dur ini enggak. Oke, silakan Mbak Nur Kamelia dimulai. Iya. Ya. Mohon maaf ya, tadi ada 2 kali gangguan, ini mungkin jaringannya kurang stabil di laptop saya. Jadi saya berganti ke HP saja. Terdengar suara saya dengan baik di sana? Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Ini perlu ada sambutan dari Bapak sepatah 2 patah kata barangkali ya Pak? Langsung aja deh. Langsung aja ya? Oke, karena kita mengingat waktu kita sudah malam ini. Oke, tadi saya sempat terputus dalam memperkenalkan pemateri kita. Namun nanti kawan-kawan bisa mengenal beliau lebih dekat ketika beliau menyampaikan pemaparannya tentang mengenal guru bangsa kita, yaitu Gus Dur. Kepada Bapak Alam Shah Jafar, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Hanafi yang saya hormati, moderator dan teman-teman yang hadir dalam diskusi kali ini. Pertama saya tentu ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diundang untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang sosok guru bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan kacamata atau dalam perspektif yang lebih luas. Bahwa bagi orang yang belum mengenal Gus Dur dan kemudian mendengar pikiran-pikirannya bahkan pernyataan-pernyataannya tentang banyak hal, maka yang terbersit pertama kali itu menganggap bahwa Gus Dur adalah orang yang nyeleneh gitu ya, orang yang unik dan keluar dari arus umum gitu, sehingga langkah-langkah, pikiran-pikiran, usaha-usaha atau gerakan-gerakan yang dilakukan seolah-olah aneh, kemudian tidak biasa dan bahkan dianggap mungkin menghina atau tidak sejalan dengan pikiran-pikiran yang umum. Nah, cara pandang semacam ini sebetulnya bukan hanya terjadi atau dilihat atau dipahami oleh orang luar dalam pengertian yang katakanlah di luar komunitas NU, bahkan di internal NU itu juga Gus Dur dipandang bagi sebagian masyarakat NU sulit dimengerti pikiran-pikirannya dan mungkin katanya baru paham 10 atau 20 tahun setelah itu. Nah,
dalam presentasi yang saya share di sini itu ada 9 nilai utama Gus Dur. Jadi sebetulnya kalau kita lihat praktek perjuangan gagasan itu memang Gus Dur ini luas sekali. Jadi kita tidak bisa mengerangkakan atau mengerangkai Gus Dur ke dalam satu isu karena banyak sekali isu yang dilihat ya. Saya kira hampir semua isu banyak dibicarakan. Mulai dari kebudayaan, kemudian seni, keislaman, politik, demokrasi, ekonomi, belum lagi juga yang sering kita dengar adalah isu-isu minoritas. Jadi banyak orang sepakat bahwa kiprah Gus Dur atau pikiran-pikiran Gus Dur itu tidak dapat atau tidak hanya dikerangkakan ke dalam satu keranjang pemikiran atau lapangan atau isu. Misalnya hanya isu pluralisme saja, atau hanya isu demokrasi saja, atau isu kebudayaan saja. Karena banyak yang dibicarakan, mulai dari misalnya pembelaan dia terhadap kelompok minoritas, kelompok-kelompok lokal, bahkan Gus Dur juga bicara mengenai seni dan lain-lain. Nah, tetapi untuk meringkasnya, sahabat-sahabat Gus Dur dan murid-murid Gus Dur setelah Gus Dur meninggal, lalu kemudian berdiskusi agak panjang dan kemudian melahirkan apa yang mereka sebut atau kemudian digunakan oleh jaringan Gus Durian, dan ini juga termasuk juga di dalamnya Wahid Foundation di mana saya beraktivitas, diringkas menjadi 9 nilai utama Gus Dur. Pertama, ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan lokal. Jadi ini ringkasan dari nilai-nilai yang banyak ditujukan oleh Gus Dur, tapi kemudian diringkas hanya menjadi 9. Saya mungkin juga tidak akan menjelaskan semua, mungkin hanya 1 atau 2 saja yang akan saya diskusikan. Saya melihat selain ketauhidan ya, bahwa saya kira seluruh gerakan pikiran kiprah perjuangan Gus Dur itu dilambari atau didasari oleh keberpihakan Gus Dur terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang dengan demikian nilai-nilai kemanusiaan itu melintasi sekat-sekat agama, keyakinan, orientasi seksual, apalagi asal-usul kebangsaan, gender, dan lain-lain. Jadi karena itu kita bisa lihat pembelaan Gus Dur itu dirasakan oleh banyak sekali kalangan, mulai dari kelompok-kelompok minoritas, kemudian kelompok minoritas itu juga beragam ya, mulai dari kelompok minoritas agama, keyakinan, orientasi seksual, dan lain-lain. Jadi semua itu sebetulnya tidak lain adalah keberpihakan Gus Dur terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dengan demikian menerobos batas-batas identitas tertentu. Misalnya kita pernah tahu bagaimana misalnya komunitas Tionghoa sangat menghormati sekaligus mengagumi Gus Dur karena telah kepres yang melarang perayaan Hari Raya Cina ya, yang
taken oleh Pak Harto pada masa Orde Baru dan pada saat Gus Dur menjadi presiden itu kemudian dicabut. Bahkan sebetulnya bukan hanya itu, juga Gus Dur mencabut larangan-larangan terhadap komunitas lain seperti komunitas Baha'i itu juga dicabut melalui kepresnya. Nah, jadi poin penting yang harus ditandaskan bahwa pembelaan Gus Dur itu berbasis kepada nilai-nilai kemanusiaan yang melintasi sekat agama, keyakinan, pilihan politik, dan lain-lain. Nah, yang kedua, saya ingin masuk juga kepada, nah ini penting sekali karena pembelaan Gus Dur kepada nilai-nilai kemanusiaan itu tidak lain dan tidak bukan sebetulnya untuk mendorong atau meraih keadilan, ya. Misalnya contoh dalam kasus komunitas Tionghoa, ya, atau saya mau melihat kasus minoritas lah yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang menjadi pihak yang dibela. Kita mungkin sering lupa bahwa minoritas itu seringkali dianggap hanya semata-mata soal jumlah. Jadi jumlahnya lebih kecil dibanding jumlah yang lain. Misalnya dalam kasus Tionghoa lah. Tetapi sebetulnya minoritas dalam pengertian yang lain itu adalah kekuasaan yang besar dari rezim apartheid yang jumlahnya kecil gitu. Jadi itu dalam situasi demikian bisa begitu. Jadi sekali lagi kita harus melihat minoritas itu sebagai bukan hanya semata-mata jumlah yang kecil, tetapi juga kekuasaan yang timpang. Nah, karena kekuasaan yang timpang itulah sebetulnya Gus Dur melakukan pembelaan. Nah, kita kembali ke isu Tionghoa di Indonesia. Aktivis. Mengapa kita membela komunitas Tionghoa? Karena selama ini komunitas Tionghoa identitasnya itu sering mengalami diskriminasi. Politiknya dibatasi, orang-orangnya didiskriminasi di masa di masa Orde Baru, bahkan sampai sekarang masih menjadi korban diskriminasi. Ya. Jadi itu yang mendapat pembelaan. Lalu pertanyaannya, kan ada tuh sering orang yang mengatakan, Mas, bukannya orang-orang Tionghoa itu juga adalah pengusaha-pengusaha yang sukses gitu ya, yang memiliki kekuasaan yang besar. Mereka jumlahnya kecil, tapi kekuasaan ekonominya besar gitu. Nah, bagaimana kita melihat ini? Nah, dalam kasus ini tentu berbeda. Yang sedang kita perjuangkan adalah bahwa identitas Tionghoa karena asal usul keturunannya itu didiskriminasi, itu yang sebetulnya kita bela. Tapi ketika ada para konglomerat yang kebetulan sebagiannya adalah komunitas Cina, itu pun kita harus kritik gitu ya dari ketimpangan itu. Jadi ini bukan soal dalam kasus yang penindasan dalam ekonomi yang kebetulan berasal dari pengusahanya adalah orang Cina. Itu yang dikritik adalah monopolinya, ketimpangan di situnya gitu. Dan
orang-orang yang melakukan penindasan atau orang-orang yang melakukan diskriminasi, baik dalam level sosial ekonomi, tentu saja bukan harus dilihat karena dia Cinanya kan. Pengusaha-pengusaha itu bisa datang dari Cina, berasal dari kalangan Tionghoa, tapi juga bisa berasal dari kalangan Bugis, ya, Padang dan lain-lain. Jadi ketika kita mengkritik itu bukan karena dia Cina, dia Padang, tapi karena kekuasaan yang mereka lakukan dalam hal ini ekonomi itu menindas kelompok-kelompok yang lemah, dan karena itu kita harus bela. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi dalam konteks kasus Tionghoa yang sedang kita perjuangkan adalah pembelaan terhadap segala diskriminasi yang dialami oleh komunitas Tionghoa karena identitasnya. Gitu. Jadi itu poin saya kedua. Begitupun dengan kasus-kasus yang lain, misalnya saya ada contoh yang menarik juga ya di buku Islamku Islam Anda itu Gus Dur pernah menulis yang membandingkan bagaimana cara dia melihat dan membela Habib Rizik. Ya. Saya sendiri ketika membaca itu sangat tertarik ya bagaimana Gus Dur itu memiliki posisi yang sangat imparsial, tidak berat sebelah, meskipun kita tahu di publik Gus Dur dan Habib Rizik itu dua orang yang seolah-olah berpunggungan ya, berbeda sama sekali gitu dari segi pemikiran. Tapi ketika waktu itu Habib Rizik ditangkap ya saya lupa apakah di masa, kalau tidak salah di masa SBY atau di masa Ibu Mega, lupa. Tapi ketika Habib Rizik ditangkap, maka Gus Dur mengatakan bahwa Habib Rizik memiliki hak atas nama hukum untuk melakukan pembelaan. Jadi karena dengan orang-orang yang juga melanggar hukum dapat memperjuangkan haknya sebagai orang yang dituduh atau didakwa atau disangkakan melakukan pelanggaran. Nah, karena itulah kita perlu menghormati hukum. Dan Habib Rizik dapat dilindungi atas nama hukum dalam pengertian dia perlu melakukan pembelaan atas tuduhan itu di dalam pengadilan yang adil dan fair gitu. Dan pemerintah atau aparat hukum tidak bisa semena-mena meskipun Habib Rizik diduga melakukan pelanggaran, tidak bisa semena-mena untuk menghukum, mengadili tanpa mekanisme yang transparan dan terbuka gitu. Jadi itu meskipun Gus Dur dan Habib Rizik berbeda, Gus Dur tetap memiliki pandangan yang sangat imparsial ya. Dan Gus Dur itu termasuk orang yang menurut saya ya yang sangat konsisten gitu ya. Meskipun kepada siapapun itu cara dia memanggil itu selalu stabil. Maksud saya pernah saya dengar itu Gus Dur mengatakan Habib Rizik itu dengan hanya Rizik Sihab, itu tidak pernah itu. Sepengalaman dia tetap mengatakan Habib Rizik. Dan ini bukan hanya disampaikan kepada Habib tapi juga kepada orang lain. Jadi itu bagian atau menurut saya bentuk dari konsistensi Gus Dur untuk menghormati orang meskipun orang memiliki perbedaan dengan pikiran dia, bahkan orang-orang yang sering melakukan kritik ya. Misalnya bahkan kita tahu waktu itu Habib Rizik mengatakan Gus Dur buta. Dan Gus Dur saya kira tidak pernah ya melakukan serangan balik atas dasar itu. Nah, dalam kasus ini Gus Dur lalu membedakan dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi
kata Gus Dur di dalam tulisan itu, perbedaan Habib Rizik dengan Gus Dur, Habib Rizik dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah, pertama, kalau Habib Rizik itu masih mengakui eksistensi NKRI, dan karena itu dia bisa melakukan perlawanan hukum dengan melalui pengacara ya, dan melalui proses peradilan. Tetapi bedanya dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dia menolak seluruh sistem yang ada di NKRI gitu, karena menurut Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sistem kita itu kan togut ya, dan karena itu harus ditolak gitu. Jadi itu perbedaan yang mendasar menurut Gus Dur antara dua tokoh ini. Nah, meskipun Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menolak sistem negara ini, kata Gus Dur ya tetap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir memiliki hak atas nama hukum untuk tidak dilanggar hak-haknya sebagai terdakwa atau terpidana. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa betapa Gus Dur memiliki semangat yang imparsial untuk melihat konteks atau kasus secara lebih jernih gitu. Itu yang saya lihat dari praktek dan gagasan Gus Dur ya. Lalu kemudian saya kira ini yang terakhir, memang dari sekian nilai-nilai ini, salah satu yang agak atau sulit atau mungkin jarang ya dilakukan oleh banyak tokoh yang lain, itu adalah keberanian Gus Dur gitu. Keberanian Gus Dur untuk secara terbuka melakukan perlawanan-perlawanan, melakukan kritik, dan itu beliau tunjukkan di banyak kasus. Dia misalnya menemani pasangan dari etnis Tionghoa yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya, itu bahkan didampingi. Belum lagi kasus-kasus perebutan lahan, perebutan tanah oleh aparat militer dan pemerintah. Itu cerita-cerita semacam itu tuh banyak sekali berserakan, dan kita bisa baca di buku-buku yang sudah tersedia. Nah, jadi dari sekian yang ada, saya melihat kesatriaan ini menjadi salah satu yang cukup menonjol ya, berani mengakui kalau salah, tapi juga berani menyampaikan pandangan-pandangannya secara kritis. Dan kita tahu pada masa Pak Harto, Gus Dur salah satu yang sangat berani ya, yang bersama NU waktu itu menjadi kelompok yang katakanlah mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Bahkan desas-desusnya yang sering muncul, Gus Dur mengalami ancaman-ancaman gitu. Tapi dia itu dihadapi. Nah, tetapi meskipun Gus Dur kelihatan berani gitu ya, itu juga dalam beberapa kesempatan dia wawancara, Gus Dur itu juga tidak terlalu suka dengan orang-orang yang bersifat heroistik gitu, seperti menjadi pahlawan kesiangan lah, kira-kira begitu. Itu Gus Dur juga tidak terlalu suka dengan sikap-sikap semacam itu, karena itu kan sikap-sikap yang berlebihan. Sementara kita tahu bahwa Gus Dur justru juga menunjukkan keberaniannya. Dan yang terakhir, ini kok terakhir terus. Yang terakhir yang juga perlu saya tekankan adalah bahwa Gus Dur itu adalah orang yang berusaha melakukan perjuangannya dengan cara-cara non kekerasan. Itu saya kira prinsip
yang dilakukan oleh Gus Dur ya. Dan itu juga ditujukan pada ketika Gus Dur sebetulnya tidak terlalu setuju dengan turunnya pola-pola penurunan di luar pemilu pada saat di ujung kekuasaan Orde Baru, karena bagi Gus Dur ketika itu dilakukan maka dampaknya itu terjadi kekerasan dan itu berdampak buruk bagi masyarakat secara umum. Karena itu Gus Dur tidak terlalu setuju dengan cara-cara itu dan lebih mendorong supaya ada melalui proses melalui pemilu. Tapi di luar itu sebenarnya bagaimana mencegah kekerasan. Bahkan kita juga sama-sama dengar ketika Gus Dur akan dijatuhkan dan para pendukungnya akan ke Jakarta, itu Gus Dur yang menolak mereka datang ke Jakarta supaya menghindari jatuhnya korban. Jadi ini menunjukkan bahwa Gus Dur adalah orang yang menolak cara-cara kekerasan. Nah, karena itulah kata Gus Dur, perubahan-perubahan itu memang harus membuat kita memiliki nafas panjang. Itu yang saya ingat waktu saya mendengar kuliah ceramah Gus Dur. Maksudnya nafas panjang itu artinya sebagai aktivis, sebagai orang-orang yang mau melakukan perubahan, kita harus memiliki sikap yang konsisten, ulet gitu ya, tidak pantang menyerah. Karena apa? Karena proses melakukan perubahan itu panjang, ya, tidak serta-merta. Bahkan kata Gus Dur di dalam wawancaranya dengan wartawan Kompas, kata dia meyakinkan orang bahwa demokrasi itu penting itu 20 tahun lamanya. Waktu itu kira-kira dia mengatakan itu tahun 90-an ya. Dan kita tahu Gus Dur itu sejak tahun 70 itu sudah melakukan pembelaan-pembelaan dan suara-suara kritis termasuk terhadap terhadap konflik penindasan yang terjadi di Israel, yang terjadi di Palestina. Nah, karena itulah kata Gus Dur, karena proses demokrasi itu tidak sebentar, maka kata dia kalau kita nggak berhasil dalam perjuangan, kata Gus Dur, ya perjuangan itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Artinya apa? Artinya Gus Dur sekali lagi ingin menegaskan bahwa jangan sampai gara-gara perubahan yang mau kita capai, yang kita lakukan itu justru melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dapat justru membahayakan dan membuat situasi menjadi lebih buruk. Gitu. Saya kira itu dari saya. Tapi tadi soal sebetulnya ya memang kalau kita lihat isu-isu keislaman tuh sebenarnya Gus Dur juga sudah menulis panjang ya. Ini ada beberapa yang mungkin bisa teman-teman baca Islam Kosmopolitan tuh di sana Gus Dur menulis tentang bagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana konsep hak asasi manusia dalam Islam, bagaimana konsep-konsep pesantren dan kebudayaan itu dijelaskan secara panjang lebar. Memang kalau di Islam Anda ini sebetulnya adalah pikiran-pikiran Gus Dur yang dituangkan setelah Gus Dur tidak lagi menjadi presiden. Dan kalau kita baca secara keseluruhan itu gagasan itu sebetulnya adalah penajaman saja dari gagasan sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saya mengesankan ada sebagian pengulangan-pengulangan karena itu kumpulan artikel dan opini. Tetapi kalau kita lihat konsistensinya memang tidak banyak perubahan yang terjadi di dalam buku Islam Anda dengan tulisan beliau di tahun-tahun 80-an yang menurut banyak orang itu adalah masa-masa sangat cemerlang dari pikiran-pikiran Gus Dur. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan memantik atau mendorong teman-teman untuk mendiskusikan lebih jauh. Saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alamsyah. Cukup menarik ya. Tadi Pak Alamsyah sempat menyampaikan di awal materinya mengenai 9 nilai. Itu adalah berupa ringkasan 9 nilai utama Gus Dur, ringkasan yang dia berikan dari Wahid Foundation-nya. Nah, di sini tadi yang banyak saya tangkap adalah tentang nilai-nilai keadilan ya, Pak ya. Oke, adik-adik semuanya, ada yang ingin menanggapi? Silahkan untuk raise hand pada layarnya. Atau yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Liska, diaktifkan suaranya. Aktifkan suaranya, Liska. Udah bisa nggak didengar? Oke, siap. Silakan. Sebelumnya saya terima kasih sebelumnya Kak udah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya langsung aja ya Kak ya. Oke, mengapa Pak Gus Dur itu legowo atau mau mengundurkan diri jabatannya sebagai presiden? Padahal beliau itu banyak menjadi ketua organisasi baik NU, kemudian ketua organisasi sosial yang lainnya. Kemudian juga banyak masyarakat yang mendukung Pak Gus Dur, selain masyarakat muslim maupun non-muslim. Jadi saya ingin menanyakan kenapa alasannya pada waktu itu Bapak Gus Dur bisa mau atau legowo mengundurkan diri. Terima kasih Kak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Rizka. Kita tampung pertanyaan di sesi awal ini 3 penanya dulu ya. Nanti kemudian kita silakan kepada narasumber untuk menjawabnya. Masih ada 2 orang lagi, silakan. Yang pertama tadi Rizka menanyakan tentang mengapa Pak Gus Dur itu legowo untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Sementara yang kita ketahui adalah beliau orang yang sangat banggakan ya oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh kaum minoritas. Silahkan. Ada yang ingin menanyakan 2 penanya lagi, silahkan to raise hand di layar komputernya. Tuh, Hanisa Fitri mau nanya tuh. Hanisa Fitri ini biasanya aktif sekali dia. Ayo silakan Hanisa. Oke, terima kasih Kak moderator atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Perkenalkan nama saya Hanisa Fitri. Saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisiat Suska. Saya ingin bertanya kepada Bapak pemateri mengenai beberapa kebijakan Gus Dur yang kontroversial. Di antaranya itu Gus Dur maksudnya mengusulkan untuk pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 25 tahun 66 yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Saya ingin bertanya, walaupun pada sampai hari ini usul tersebut tidak dapat direalisasikan. Saya ingin bertanya di sini bagaimana sebenarnya Gus Dur memandang Partai Komunis Indonesia itu sendiri, dan apabila sekarang Gus Dur masih hidup, akankah Gus Dur melakukan hal yang sama terhadap Perpu tahun 2017 yaitu pembubaran ormas terlarang yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Terima kasih. Oke. Perpu tahun 2017. Ini menarik sekali pertanyaan daripada Hanisa Fitri ini, dan dia selalu menggemparkan Isais kayak ini dengan pertanyaannya. Oke, 1 penanya lagi. Silahkan. Adik-adik kita yang lain. Halo, Assalamualaikum. Imsardi Harahap. Ya, silahkan. Suaranya diaktifkan. Ya. Kakak moderator. Ya. Izin Mas Alamsyah, saya dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Riau. Sama-sama kita ketahui bahwa masalah kemanusiaan yang ada di Papua sampai saat ini belum terselesaikan. Pada masa Gus Dur menjabat, kita ketahui banyak tokoh-tokoh Papua yang bahkan salah satunya yaitu Arkilaus Baho mengatakan, kalau saya mengibaratkan Gus Dur itu ibaratkan air
yang diberikan kepada orang yang haus. Artinya beliau ketika itu menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Karena pada saat itu ada beberapa golongan yang ingin mengasingkan diri dari NKRI. Seperti itu. Dari tadi saya lihat Mas Alamsa, mohon maaf Mas, hanya berbicara tentang identitas atau kejelasan dari minoritas Tionghoa. Bahkan seperti melupakan sekarang yang mana ketika Gus Dur dulu selesai pada tanggal 23 Juli 2000 itu dicabut mandatnya oleh MPR RI. Habis itu kan digantikan oleh Megawati. Nah, setelah itu selesai. Tak ada lagi kebebasan di Papua. Mungkin Kanda Mauludin Wamo yang lebih paham masalah itu. Nah, mau saya tanyakan adalah, itu kan udah pas habis masanya Gus Dur selesai semuanya. Mungkin Bu Megawati nggak peduli lagi kan, saya nggak tahu apa masalahnya. Nah, dari jaringan Gus Durian sendiri, saya memang kurang mengikuti, atau bahkan dari Wahid Pundesen, bagaimana langkah dalam melanjutkan perjuangan Gus Dur itu? Karena kita ketahui kemanusiaan adalah hal yang paling diperhatikan oleh almarhum Gus Dur. Karena beliau pernah bilang, perjuangan akan diwariskan oleh anak dan cucu. Termasuk dong Gus Durian. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya, Imsardi Harahap. Ini mempertanyakan bagaimana langkah Gus Durian ya dalam melanjutkan perjuangan Gus Dur. Bermula dari masalah kemanusiaan dari Papua. Baik, kepada Bapak narasumber, di sini ada 3 penanya. Pertama Liska, kedua Hanisa Fitri, dan yang ketiga adalah Imsardi Harahap. Liska menanyakan mengenai mengapa Gus Dur legowo untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian Hanisa Fitri mempertanyakan tentang kebijakan Gus Dur yang kontroversial, mencabut ketetapan MPR nomor 25. Kemudian bagaimana sebenarnya Gus Dur memandang PKI itu sendiri dan memandang Perpu tahun 2017. Dan yang ketiga adalah tentang langkah ya sebagai Gus Durian. Kepada narasumber kami persilahkan dengan segala hormat. Silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya, berat-berat pertanyaannya. Ya, saya mungkin akan mulai dari yang terakhir. Saya kira ini isu yang menarik soal Papua ya, dan tentu saja kita mengerti bahwa soal Papua ini adalah soal yang sangat kompleks, bukan hanya terkait dengan isu-isu pembangunan, tapi juga soal kemanusiaan orang-orang Papua, dan karena itu pendekatannya juga tidak hanya semata-mata berkaitan dengan isu-isu pembangunan semata, tapi juga harus lebih luas, yaitu soal keadilan dan lain-lain. Nah, ini menjadi isu yang menjadi sangat kompleks terkait dengan soal isu rasisme ya. Jadi ini juga memicu pergolakan atau ketidaksukaan orang-orang Papua terhadap pusat sejauh yang saya tahu. Nah, karena itulah sampai sekarang terus dilakukan usaha-usaha kritik aksi untuk agar pemerintah itu lebih memperhatikan Papua dari segi pembangunan, termasuk juga dari segi identitas dan kebudayaan mereka. Nah, hanya masalahnya sejauh yang kita akan mulai pada konteks sekarang, baru setelah itu pada masa Gus Dur. Kita tahu sekarang ini kan Papua memiliki kebijakan khusus mengenai undang-undang otonomi khusus ya, dengan budget atau anggaran yang tidak sedikit. Dan banyak pihak mengatakan bahwa
anggaran atau budget itu tidak terserap atau tidak terdistribusi dengan baik, dan sebagiannya justru menjadi bahan untuk korupsi, sehingga ini yang kemudian menjadikan pembangunan di Papua menjadi terkendala. Bisa terkait dengan aktor-aktor di Jakarta, bisa juga terkait dengan aktor-aktor atau elit di Papua itu sendiri. Yang kedua, masalah yang kedua, kita tahu masalah pendekatan security ya, atau keamanan, atau pendekatan militer yang diterapkan untuk beberapa kasus, dan kita tahu beberapa peristiwa itu terjadi di mana aksi-aksi militer dilakukan di beberapa titik di Papua, yang itu kemudian meninggalkan luka dan trauma bagi masyarakat Papua. Nah, pendekatan militeristik macam inilah yang sebetulnya ingin ditolak atau ingin diatasi oleh Gus Dur, dan karena itu pendekatan yang dilakukan adalah non militer dan melakukan dialog ya di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Nah, karena itulah waktu kasus Papua di masa Gus Dur itu, Gus Dur bahkan secara rutin melakukan kontak-kontak dengan teman-teman di Papua, termasuk juga tokoh-tokoh di Papua, untuk meyakinkan bahwa pemerintah Indonesia itu menginginkan Papua tetap berada di dalam NKRI. Dan atas dasar itu pula Gus Dur melakukan safari ke sejumlah negara, terutama negara-negara yang berpotensi katakanlah mendukung upaya kemerdekaan Papua, agar memberikan kewenangan atau diminta menghormati usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah Papua dan tidak melakukan intervensi. Tapi Gus Dur sekali lagi itu sebetulnya trik kepada NKRI. Bahkan waktu itu ada cerita yang juga banyak ditulis gitu ya, di antara perwakilan dari teman-teman Papua, termasuk pendeta, itu mereka ketemu di istana, duduk di meja bersama, terus dia Gus Dur mengatakan kepada perwakilan perwakilan dari Papua apa yang sebetulnya mereka inginkan. Nah, salah satunya itu adalah soal mengganti setelah itu lahir kebijakan mengganti dari Irian Jaya menjadi Papua. Tapi Gus Dur di dalam forum itu mengatakan bahwa sekarang ini kita diskusi ini ada di dalam satu meja ini gitu. Jadi ketika Anda berada di luar meja ini, ya itu namanya bukan diskusi lagi, namanya bukan berunding lagi. Itu artinya Gus Dur ingin mengatakan perundingan itu harus berada di dalam kerangka NKRI. Kalau sudah di luar ya tidak bisa. Itu kata Gus Dur, itu urusan keamanan. Nah, urusan saya adalah memastikan bahwa kita masih mendiskusikannya, melakukan dialog di antara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu saya kira soal Papua. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Sekali lagi bahwa konflik itu memang tidak bisa serta-merta dilakukan dengan pendekatan keamanan, dilakukan pendekatan yang lebih bersifat pendekatan kultural dan dialog, dan tentu saja ini juga melelahkan ya bagi aktor-aktor yang melakukannya gitu. Tapi kita tahu bahwa pendekatan militer justru memiliki dampak yang jauh lebih buruk gitu ketimbang pendekatan-pendekatan kultural. Nah, kenapa
Papua tetap berada di NKRI, kemudian juga Aceh, itu juga karena pendekatan dari usaha-usaha yang kultural ya, yang bisa dilakukan dan meyakinkan mereka untuk tetap berada di dalam NKRI. Nah, sekarang isu-isu semacam itu, pembangunan yang timpang, kemudian korupsi, pendekatan-pendekatan yang militeristik, itu membuat keluhan-keluhan atau ketidakpuasan dari masyarakat Papua itu kembali muncul. Ini yang saya kira harus diatasi oleh pemerintah sekarang dan bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur ya. Nah, yang kedua mengenai soal TAP MPR yang melarang PKI, itu sebetulnya gagasan Gus Dur itu menurut saya sederhana, meskipun pada kenyataannya itu sangat rumit karena menyangkut konflik atau tragedi kemanusiaan yang besar sekali di Indonesia. Nah, ide Gus Dur dengan mencabut TAP MPR itu adalah mengakhiri diskriminasi kepada orang-orang yang tidak bersalah, yang kemudian disematkan atau dilabelkan sebagai PKI gitu, yang itu dilakukan secara terus-menerus sepanjang Orde Baru, bahkan mungkin sampai sekarang gitu. Nah, dengan mencabut itu sebetulnya Gus Dur ingin mengatakan harus menyudahi beban sejarah ini dan kita menatap masa depan yang lebih baik tanpa kecurigaan, tanpa permusuhan dan sebagainya. Nah, kita tahu kan bahwa pada masa Orde Baru itu banyak sekali korban-korban yang tidak bersalah itu berjatuhan gitu. Dan kita tahu juga bahwa apakah betul orang-orang PKI yang selama masa Orde Baru itu betul-betul tidak lagi berkembang karena kebijakan yang sangat represif, itu bisa bangkit? Itu banyak orang tidak terlalu yakin gitu. Itu seperti menurut saya itu seperti hantu saja gitu. Apakah betul PKI bisa bangkit kembali di tengah aktor-aktor mereka itu sudah tidak lagi bisa membangkitkannya? Bahkan mereka-mereka yang pernah ada di PKI itu kan sudah meninggal, sudah uzur dan lain-lain. Nah, poinnya sebetulnya poin Gus Dur adalah di situ. Apakah Gus Dur melupakan kejahatan yang dilakukan oleh PKI terhadap yang non PKI, atau sebaliknya orang yang non PKI terhadap PKI? Iya, itu terjadi. Tapi kata Gus Dur, ya itu peristiwa tragedi yang harus kita terima dan tidak boleh kita lupakan. Tapi dengan adanya TAP MPR itu membuat korban-korban yang tidak bersalah itu berjatuhan. Jadi itu yang ingin ditekankan oleh Gus Dur. Kalau teman-teman baca ya pernyataan Gus Dur, itu ada satu video yang menurut saya menarik sekali ketika Gus Dur datang ke Dili ya. Di sana ada Presiden Timor Leste, Sanana Gusmao. Dia mengatakan begini di depan media, atas nama pemerintah Indonesia kami meminta maaf terkait apa yang terjadi di Santa Cruz. Ini semua kita adalah korban. Tadi begitu. Jadi baik dari Indonesia maupun dari pihak Timor Leste itu adalah korban dari kekerasan yang terjadi
Dan kita tidak boleh melupakan itu, tapi juga kita tidak boleh menjadikan itu sebagai beban sehingga tidak mau maju gitu. Nah, itu yang sebetulnya ingin ditekankan oleh Gus Dur ya. Dan kita tahu sekarang isu PKI itu kan menjadi kemana-mana. Wahid yang dianggap melakukan usaha-usaha kegiatan-kegiatan tertentu atau jaringan Gus Dur itu tidak beberapa kali juga dianggap PKI juga gitu. Jadi itu seperti stigma yang digunakan oleh orang yang tidak setuju kepada kelompok tertentu yang itu menjadi stigma gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus kita atasi, dan ide Gus Dur waktu itu adalah semacam itu. Jadi bagaimana memastikan agar orang-orang yang tidak bersalah itu tidak menjadi korban ya. Nah, pertanyaan kedua mengenai Perpu ini saya kira juga isu yang menarik ya. Gini, saya sebetulnya ada beberapa prinsip yang mungkin kita perlu pertimbangkan ya. Pertama, ini soal Pancasila, ini menarik sekali. Gus Dur itu pernah menulis juga di Islamku Islam Anda ya. Jadi kata Gus Dur, kalau Pancasila itu adalah, kalau Indonesia harus memiliki ideologi, sebagai negara harus memiliki ideologi, maka memang negara ini harus memiliki tafsir resmi terhadap Pancasila. Itu ada tafsir resmi terhadap Pancasila, itu gagasan Gus Dur. Tapi tafsir resmi itu bukan tafsir pemerintah. Jadi itu berbeda tuh antara negara dengan pemerintah. Apalagi tafsir yang hanya menyokong kekuasaan, kata Gus Dur begitu. Tapi sebagai negara, Indonesia memang dan memilih Pancasila sebagai ideologi negara tentu saja memerlukan tafsir yang resmi. Sehingga ketika orang dikatakan bertentangan dengan Pancasila, itu ada dasar yang dipakai oleh negara gitu. Dan clear ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah ada tafsir lain yang berbeda terhadap Pancasila itu selalu salah? Itu kata Gus Dur belum tentu gitu. Sehingga maksud Gus Dur adalah jangan sampai cara pandang semacam ini itu digunakan oleh penguasa untuk bungkam orang-orang yang ingin melakukan kritik dengan cara-cara damai seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya gitu. Jadi itu poin yang ingin Gus Dur katakan. Nah, poin lain dalam kasus Hizbut Tahrir ini saya kira ada beberapa hal ya. Pertama, pertanyaan saya, apakah gagasan Hizbut Tahrir itu adalah bentuk dari penafsiran yang berbeda dengan Pancasila, atau yang kedua adalah penolakan terhadap Pancasila? Itu dua hal yang mungkin perlu teman-teman pikirkan juga gitu. Nah, tapi poin saya adalah bahwa pikiran, gagasan itu tidak bisa dipidanakan. Yang bisa dipidana adalah ketika dia melembaga ke dalam tindakan-tindakan tertentu. Misalnya ujaran kebencian, apalagi kekerasan, atau katakanlah makar lah, umpamanya tuduhan makar ya. Itu makar itu kan juga ada unsur-unsur yang harus dibuktikan. Misalnya ada gerakan-gerakan yang menggunakan pergerakan dengan menggunakan senjata umpamanya. Itu bisa kita lihat. Jadi itu bentuk dari wujud dari pikiran. Tapi pikirannya sendiri menurut saya tidak bisa dipidana, dan itu yang juga menurut saya ya, yang ingin ditekankan oleh Gus Dur. Bahkan ini ada satu yang menarik juga ya. Waktu Gus Dur meninggal, saya kebetulan meskipun ramai sekali ribuan orang di Ciganjur itu, saya masuk, dan waktu itu ada Pak Muchtar Ngabalin,
waktu itu suaranya saya tahu karena itu kencang suaranya dan kayaknya waktu itu sambil nangis gitu. Tapi kita bertanya-tanya juga kenapa Pak Muhtar Ngabalin ada di situ gitu. Sementara kita tahu Pak Muhtar Ngabalin itu orang yang juga agak berbeda juga dengan ideologi Gus Dur kan. Waktu itu kita tahu Pak Muhtar Ngabalin adalah tokoh yang memperjuangkan yang berjuangkan syariat Islam gitu. Makanya kata sebagian orang yang saya dengar, kenapa Pak Muhtar Ngabalin itu sangat menghormati Gus Dur karena dia menghargai juga cara pandang Pak Muhtar Ngabalin ini. Jadi ya dia kata Gus Dur kepada Pak Muhtar Ngabalin, ya dia bisa saja mengembangkan atau mewujudkan syariat Islam di Indonesia, tapi dengan jalan konstitusional gitu. Jadi usaha-usaha untuk mengubah negara ini, konstitusi ini, itu juga mungkin saja, tapi dengan cara-cara yang konstitusional gitu, yang diatur di dalam konstitusi. Nah, itu poin yang ingin saya jelaskan atau saya ingin diskusikan dengan teman-teman terkait apa namanya Perpu ya. Dan kita tahu bahwa mereka yang dinyatakan bersalah ya harus dinyatakan melalui proses peradilan yang terbuka dan fair. Itu saya kira poin penting ya. Tapi kita sebagai anggota masyarakat tentu saja dapat melakukan kritik terhadap konsep khilafah itu gitu. Tapi negara kan punya strukturnya untuk mengatakan oke, dia bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya. Itu kan ada mekanisme, ada apa namanya, ada prinsip-prinsip yang harus dibuktikan. Tapi sebagai warga negara kita tentu saja ya seperti saya tidak setuju dengan konsep khilafah karena konsep khilafah itu saya kira sudah tidak relevan lagi dengan Indonesia dan kita perlu melakukan kritik. Tapi orang yang berpikir tentang khilafah itu juga itu menurut saya memiliki hak juga untuk menyampaikan gagasannya sejauh dilakukan dengan cara-cara damai. Gitu. Sebab kalau pikiran itu apa itu dianggap otomatis melanggar ya itu akan melanggar kebebasan berekspresi gitu. Siapapun termasuk Anda semua di sini kalau dianggap bertentangan dengan penguasa atau kelompok yang lebih besar ya Anda bisa dikriminalisasi. Dan itu tentu melanggar hak kebebasan berekspresi. Nah, yang terakhir soal mengapa Gus Dur bersedia turun ya. Itu saya kira Gus Dur sangat tadi seperti saya katakan di awal, Gus Dur ingin menghindari kekerasan ya, yang terjadi kalau Gus Dur tetap bertahan. Dan itu artinya Gus Dur juga realistis dengan situasi politik yang ada gitu. Jadi Gus Dur tahu bahwa dia akan dijatuhkan dan itu Gus Dur sudah tahu beberapa bulan sebelumnya. Tetapi sebagai orang yang tadi kesatria, Gus Dur itu berjuang sampai titik terjauh, yaitu dengan termasuk juga dengan apa itu namanya pernyataan atau maklumat tentang pembubaran DPR ya waktu itu. Itu adalah langkah yang paling jauh ujung yang dapat Gus Dur lakukan gitu. Meskipun sebetulnya dia tahu bahwa situasi politik tidak memungkinkan dia tetap bertahan gitu. Tapi poin yang lain yang juga ingin dia jelaskan kepada publik adalah ya kita nggak boleh melakukan tindakan kekerasan. Dan kata Gus Dur ya nanti biarkan aja sejarah yang akan menilai mana yang benar. Itu kata dia ya sejarah yang akan menilai. Saya kira itu mudah-mudahan melengkapi apa yang sedang kita diskusikan. Oke, terima kasih narasumber kita, jawabannya panjang sekali ya. Kita buka sesi berikutnya, pertanyaan. Gimana, Saprul? Ya, boleh kawan-kawan masih ada yang bertanya? Kita masih ada.
Atau ada yang ingin menanggapi dari Ya, itu Mauludin Wamoy. narasumber? Mauludin Wamoy itu. Silahkan Pak Mauludin Wamoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya akhir daripada sesi ini saya mau bilang terima kasih banyak untuk ISAIS karena telah menghadirkan begitu banyak guru-guru bangsa yang menarik. Dan kedua, saya mau mengklarifikasi untuk moderator tidak bilang saya Bapak karena itu bakal kelihatan tua sekali dan oh ya, maafkan kita saya. tidak bisa ngobrol banyak. Ya. Jadi saya panggil apa? Panggil nama saja ya. Ya. Ketiga, saya mau memperkenalkan diri dulu. Mas Alamsyah, saya Mauludin Wamoy, salah satu peserta dari Himpunan Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Papua yang hari ini di Riau. Dan saya mau mengejar Mas Alamsyah dengan pertanyaan dari yang ketiga tadi lalu dijawab yang pertama karena itu menarik sekali. Isinya hangat, sempat menyinggung Gus Dur yang kalau kami pribadi orang Papua, kami bilang kalau di India punya Mahatma Gandhi, di Amerika punya di Afrika punya Nelson Mandela, maka di Indonesia atau di Papua yang kan kami menggeser nama untuk namanya West Papua aja biar nggak terlalu kelihatan. Kami bilang kami punya Gus Dur itu. Tapi sebelum saya sampai ke pertanyaan, karena tadi penanya itu dia sambil menyinggung saya untuk bagaimana melihat itu sendiri, saya mau bertanya ke teman-teman di Wahid Foundation, bagaimana sikap mereka, karena saya sendiri isu rasisme di Surabaya yang sampai ke Malang, segala macam itu, akhirnya saya tertarik untuk melihat bagaimana media menggoreng isu itu. Bagaimana media menggoreng isu itu. Bahkan itu jadi penelitian akhir saya dalam upaya mencari legalitas atas pengetahuan saya. itu yang menjadi topik gitu. Akhirnya saya kejar ke bagaimana media merubah psikologi lah begitu. Dari teman-teman Papua mereka membaca itu bagaimana mereka berubah gitu. Jadi bahkan saya cari-cari orang, misalnya tadi sempat menyinggung perjuangan yang diwariskan. Gus Dur itu sering sekali bilang perjuangan yang diwariskan ya. Teman-teman di Wahid Foundation itu di media bahkan mungkin saya tidak bisa melihat argumentasi mereka ya bagaimana dalam mengatakan atau mengeluarkan bahwa kenapa isu rasis ini harus terjadi di dua kota besar yang saya pernah tinggal di sana 1 tahun di Jawa Timur. Jadi saya banyak tahu sekali tentang kebudayaan orang, tidak banyak tahu sih, tapi saya sedikit banyak tahu tentang budaya NU yang begitu kental dengan kemanusiaan dan keislaman mereka itu. Tapi begitu isu itu terjadi di Papua bergejolak, kami orang Papua malah bilang, loh, saya itu bahkan mengkampanyekan bahwa mari kita belajar sama-sama untuk menjadi Indonesia. Jadi jangan kalian ngotot ke orang Papua bahwa kalian harus belajar dong jadi orang Indonesia. Sementara orang Indonesia pada umumnya itu saya bilang kayaknya mereka nggak mau deh belajar tentang bagaimana menjadi Indonesia begitu. Sementara kita dipakkan begitu. Hari ini bahkan minggu-minggu bulan ini itu banyak sekali dari pihak aparat yang mulai diterbangkan kalau kita baca di media itu banyak sekali. Jadi yang mau lagi adalah itu gimana sikap dari teman-teman Wahid Foundation sendiri lihat militerisme yang hari ini Gus Dur bahkan dia memperbolehkan orang Papua boleh mengibarkan bendera Bang Kejora asalkan di bawah dan putih. Dan itu terjadi. Nah, gimana warisan yang sebenarnya
di ini sama ini. Mungkin itu tidak ada pertanyaan sih, cuma menggelitik untuk bisa didiskusikan saja. Oke, terima kasih kepada moderator. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada narasumber kita untuk langsung menanggapi saja atas penyampaian yang diberikan oleh Mauludin Wamai tadi. Ya, saya juga mau dengar banyak dari Bang Mat. Dari Wamo tadi ya. Saya kira suara-suara dari teman-teman Papua itu justru suara-suara yang otentik, yang perlu didengarkan. Tapi saya setuju poinnya tadi bahwa ya seringkali di dalam proses katakanlah mediasi konflik atau rekonsiliasi itu selalu ada resiprokal ya, ketersalingan untuk saling belajar, saling belajar, saling memahami satu dengan yang lain, dan biasanya dengan cara semacam itu proses mengatasi konflik jauh lebih gampang. Nah, tapi poin yang juga saya ingin katakan adalah ya memang ini kita tidak bisa menolak bahwa ada diskriminasi ya terhadap teman-teman Papua. Itu poin yang sangat penting yang perlu diatasi segera oleh pemerintah, bahkan juga oleh masyarakat. Dan waktu peristiwa itu terjadi, itu saya kebetulan dengan Mbak Yeni Wahid itu mendatangi teman-teman Papua yang ditahan di Makobrimob di PAL, dan itu sulit sekali waktu itu mendapat izin dari kepolisian ya. Tapi untungnya kita bisa datang ke sana dan mendengar apa yang sebetulnya terjadi menurut perspektif teman-teman yang ditahan oleh pihak kepolisian. Dan kita saya mendengarkan juga. Saya tidak termasuk orang yang ahli mengenai Papua, tapi saya mendengarkan apa yang mereka diskusikan tentang korupsi, tentang diskriminasi, tentang cara kepolisian yang mereka anggap tidak melanggar hukum melalui proses-proses penangkapan dan sebagainya gitu. Itu yang saya dengar. Nah, dan saya juga melihat ada isu yang lain yang juga mungkin penting untuk kita lihat ya. Jadi dalam kasus ini hubungannya antara diskriminasi tapi juga berkaitan dengan diskriminasi agama. Jadi dalam laporan kami, intoleransi yang terjadi di Jawa ya, antara minoritas dan mayoritas, di Jawa tentu saja kebanyakan Islam dengan non-Islam terhadap gereja dan lain-lain. Nah, itu di Papua itu berkembang intoleransi oleh beberapa komunitas Kristen di sana terhadap pendirian masjid. Itu terjadi di di Jayapura dan saya lupa nama kabupatennya ya. Itu penolakan masjid itu. Nah, poin saya adalah bahwa intoleransi di satu tempat itu sering memicu intoleransi di tempat yang lain secara bergantian. Nah, ini yang menurut saya harus kita atasi gitu. Caranya apa? Caranya adalah dengan melakukan dialog, dan dialog yang paling strategis menurut saya adalah dengan anak-anak muda di antara kedua belah pihak ya, baik di di Kristen, di Islam gitu, termasuk yang ada di Papua. Nah, ini saya kira fenomena juga yang kami lihat di dalam
hubungannya antara diskriminasi yang berkaitan dengan diskriminasi agama ya, yang muncul di Papua. Nah, terakhir menjawab pertanyaan dari Wamai adalah apa yang dilakukan ya. Setahu saya teman-teman jaringan Gus Durian itu juga menyuarakan dengan cukup keras soal diskriminasi terhadap teman-teman Papua dalam isu rasisme. Dan saya kira salah satu yang paling vokal itu adalah teman-teman jaringan Gus Durian. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan membantu klarifikasi. Oke, terima kasih narasumber kita. Masih ada di antara kawan-kawan yang ingin memberikan argumentasinya barangkali tentang mengenal Gus Dur sebagai Gus Durian. Bu moderator boleh bertanya? Ya, silakan Pak Heru Lesmanda. Heru, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu. Assalamualaikum Pak narasumber, Bapak Alamsyah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya ini karena memang materi kita pada malam hari ini adalah tentang Gus Dur dan tidak ada poin tanda kutipnya. Jadi saya bisa ya bertanya tentang apa saja tentang Gus Dur gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin bertanya karena tadi itu yang dibahas adalah tentang kebijakan Gus Dur dalam segi kebangsaan dan kemanusiaan. Jadi saya ingin bertanya tentang idealisme Gus Dur sebagai seorang Muslim. Menurut Bapak seperti apa? Karena memang kan beliau sudah lama mendahului kita, jadi saya juga tidak bisa bertanya dengan Bapak yang paham, makanya saya bertanya. Jadi seperti ini Pak, yang kita tahu Suaranya Heru bisa tolong diperjelas lagi? Ya. Halo? Ya, oke. Pas, mantap. Oke. Ya. Jadi saya ingin bertanya tentang Gus Dur ini kan kita lebih kita ketahui itu memandang gampang terhadap apapun. Itu aja kok repot gitu. Dari slogan yang terkenal itu adalah itu aja kok repot. Jadi saya lebih bertanya tentang karena dalam agama Islam itu kan kita sama-sama ketahui kita tidak boleh terlalu bermudah-mudah akan sesuatu. Dan tidak boleh juga jadi ya pokoknya yang berkaitan dengan hukum dan dengan apa ya kita jangan bermudah-mudah dan juga jangan mengatakan itu adalah sulit. Jadi ketika Gus Dur dengan kemanusiaannya dengan disebut dengan Bapak Toleransi Indonesia itu di mata seorang Muslim yang awam, karena beliau lebih memilih misalnya kayak tadi kata Bapak adalah memperjuangkan kaum Tionghoa dan kaum minoritas lainnya. Mungkin ada beberapa kaum umat Muslim umat Islam yang mungkin dia konservatif menganggap Gus Dur ini liberal. Gus Dur ini terlalu bermudah-mudah dalam perkara agama. Dan dia lebih mencari ridhonya orang lain yang beragama lain daripada ridhonya Tuhannya sendiri. Begitu mungkin menurut pandangan seorang yang awam dalam beragama atau mungkin lebih paham agama Islam gitu. Jadi menurut Bapak seperti apa itu idealismenya seorang Gus Dur beragama, yaitu agama Islam. Terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau kurang pas pertanyaannya. Oke.
Terima kasih Heru. Ini langsung saja saya lanjutkan kepada Bapak narasumber. Yang diminta Heru adalah mengenai bagaimana idealismenya seorang Gus Dur. Oke. Ya. Terima kasih pada narasumber. Iya, jadi saya kira pertanyaan yang penting ya, dan mungkin juga pertanyaan yang sering disampaikan oleh kebanyakan orang, terutama kalangan awam. Bagaimana Gus Dur dilihat sebagai seorang Muslim ya? Pertama kita tahu bahwa Gus Dur itu kan lahir dari kalangan pesantren ya. Kakeknya itu pendiri NU, ayahnya Menteri Agama, lalu kemudian dia sejak kecil di pesantren hingga dewasa, lalu kemudian ke kuliah di Al-Azhar Kairo, kemudian pindah ke Baghdad, dan Gus Dur itu termasuk salah satu orang yang ahli untuk di bidang bahasa. Tapi pikiran-pikirannya yang luas karena daya bacaan yang luas juga itu memberikan kesan bahwa Gus Dur tidak terlalu atau ringkasnya terlalu dianggap terlalu membela minoritas dan tidak membela Islam ya. Nah, Gus Dur tuh pernah ditanya begitu juga oleh wartawan. Gus Dur jawabannya apa? Dia bilang, Mas, kalau saya nggak cinta Islam ini, mana mau saya menjadi ketua PBNU itu, kata dia. Kata Gus Dur itu. Yang jumlah umatnya itu di Indonesia tuh hampir 80 juta waktu itu. Ngapain saya capek-capek ngurusin pesantren, ngurusin ceramah di kampung-kampung. Tapi kata Gus Dur mengatakan, orang cinta Islam itu tidak harus, apa istilahnya ya, harus juga melakukan kritik kalau ada kekeliruan-kekeliruan. Dan itu bukti dari kecintaan kita terhadap Islam atau terhadap apapun yang kita cintai. Jadi kalau ada yang salah ya dikritik, kalau ada yang benar ya didukung gitu. Nah, dan cara pandang semacam itu memang seringkali juga kadang-kadang Gus Dur kadang-kadang terlalu anggap enteng juga ya pandangan-pandangan semacam itu. Jadi kadang-kadang klarifikasi tidak terlalu maksimal. Contohnya misalnya soal pelintiran digantinya assalamualaikum dalam sholat, itu sebetulnya ya kalau bahasa sekarang itu kan hoax gitu. Jadi Gus Dur itu di dalam klarifikasinya itu jelas sekali tidak mengatakan atau tidak bermaksud untuk mengganti ucapan assalamualaikum dengan selamat pagi di dalam sholat. Itu bahkan Gus Dur mengatakan itu kan sudah jelas di dalam fikih itu apa yang dimaksud sholat itu kan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi yang sedang dibicarakan waktu itu adalah ucapan assalamualaikum sebagai tradisi kebudayaan. Dan belakangan baru kita tahu bahwa isu itu memang dipelintir oleh media waktu itu gitu. Dan lalu menjadi rame di publik. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ada mungkin kekurang tepatan atau mungkin kekeliruan di dalam memahami istilah-istilah ya. Misalnya toleransi lah. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi itu? Sebagian orang, kesan saya itu memaknai bahwa toleransi itu adalah permisivisme. Permisivisme itu satu sikap atau satu tindakan atau satu pikiran yang serba boleh. Padahal toleransi itu justru terjadi karena ada perbedaan. Bahkan kalau di dalam studi-studi politik, toleransi itu kan biasanya hanya relevan dikaitkan dengan dua isu ya. Pertama, perbedaan, difference, dan yang kedua itu ketidaksetujuan, ya, disagreement. Jadi manakala tidak ada dua itu, menurut teori politik, tidak relevan lagi kita membicarakan toleransi.
Artinya apa? Artinya toleransi itu justru terjadi karena ada batas. Kita berbeda dengan Kristen sebagai Muslim, iya. Kita berbeda dengan Buddha, iya. Kita berbeda dengan aliran kepercayaan, iya. Sunni berbeda dengan Syiah, iya. Ya. Sunni sendiri beragam lah, ada termasuk misalnya di dalamnya ada Wahabi, misalnya itu berbeda juga. Nah, apakah toleransi itu artinya permisivisme atau mencampur adukan atau istilahnya itu sinkretisme, ya? Itu sebenarnya bukan itu. Dan kalau kita baca sebetulnya pernyataan-pernyataan tentang pluralisme dalam fatwamu itu juga kelihatan sekali ada kekurang tepatan di dalam memahami apa itu pluralisme, apa itu toleransi. Oke. Itu poin saya. Nah, contoh yang lain lah. Saya ingin misalnya melihat konteks liberalisme ya. Di Indonesia, liberalisme itu kan dipahami sebagai paham yang serba boleh ya. Padahal kalau kita tekun mempelajari liberalisme itu sebetulnya rumit sekali. Dan kita kira-kira kalau diringkas itu berkaitan dengan penghormatan terhadap hak individu, gitu ya. Karena itu cabang dari filsafat. Tetapi ketika dia menjadi perbincangan publik atau bahasa masyarakat, liberalisme itu seolah-olah tidak sholat, apalagi menafsirkan Al-Quran sembarangan, kira-kira begitulah. Nah, menurut saya itu problem kita. Jadi problem pengkaburan makna, atau kalau dalam teori bahasa itu ada namanya peorasi bahasa. Jadi ada pembusukan makna bahasa. Jadi misalnya dari kata dulu bunting bagus, sekarang menjadi tidak bagus. Itu sama. Liberalisme itu bagi sebagian orang bagus, tapi ketika sampai di Indonesia atau di negara-negara dunia ketiga dia menjadi tidak bagus. Dan lalu kita melupakan perdebatan yang panjang mengenai filsafat liberalisme seperti isu-isu yang lain. Nah, maksud saya dengan mengatakan ini adalah seringkali kita memahami sesuatu itu atau tidak menyukai sesuatu karena kita tidak tahu. Makanya ada istilah kita cenderung membenci sesuatu atau memusuhi sesuatu karena kita tidak tahu. Nah, ini yang menurut saya terjadi di dalam memahami Gus Dur gitu. Jadi misalnya ketika dia membela Ahmadiyah atau membela kelompok-kelompok yang dianggap berbeda, membela Syiah, membela macam-macam, membela masyarakat bawah yang hak-haknya terlanggar, terus kelompok-kelompok yang dianggap sesat oleh sebagian umat Islam, itu seolah-olah sama gitu. Jadi lalu seolah-olah menjadi Ahmadiyah, lalu menjadi Syiah gitu. Padahal kan bukan itu sebetulnya. Yang sedang kita bela adalah bahwa tidak boleh ada orang yang melakukan diskriminasi terhadap orang karena berbeda agama dan keyakinan. Itu poin yang ingin saya tegaskan ya. Dan sekali lagi, bagaimana komitmen Gus Dur terhadap Islam, ya saya kira ya sejarah yang menilai ya. Misalnya gini, coba bayangkan ada nggak ya orang yang meninggalnya saja kuburannya itu didatangi oleh ribuan orang tiap hari itu. Itu kan menurut saya contoh bahwa betapa karena jasa-jasanya itu, karena komitmennya bukan hanya terhadap Islam tapi juga terhadap kebangsaan, itu dihormati orang. Dan itu saya kira cukup menjadi contoh bahwa Gus Dur menurut saya ya mencintai Islam, mencintai Indonesia gitu. Saya kira itu.
Terima kasih narasumber kita. Baiklah, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:22. Barangkali masih ada satu lagi atau kita lanjutkan kepada Pak Hanafi atau Pak Ali untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Dipersilahkan yang lain jika mau nanya. Oke, silakan kawan kita yang lain. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Taufik. Taufik, silakan. Sudah. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya izin dulu karena tidak bisa menampilkan gambar karena kameranya sedang bermasalah. Oh ya, silakan monggo. Ya, jadi malam ini kita membahas tentang Gus Dur, yang mana kita tahu bahwa Gus Dur merupakan tokoh penting bagi bangsa ini, yang mana dia telah menyetarakan kaum mayoritas dengan kaum minoritas. Jadi di sini pertanyaan saya, bagaimana kita melihat bahwa saat ini kaum mayoritas di negara sendiri merasa menjadi kaum minoritas, sedangkan kaum minoritas menjadi kaum mayoritas. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi kedua persepsi tadi, sehingga kaum mayoritas itu memang betul-betul kaum mayoritas di negaranya, bukan kaum mayoritas itu menjadi minoritas. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Silakan kepada Bapak narasumber. Ya, sekali lagi seperti tadi saya jelaskan ya. Pertama yang menurut saya yang harus kita dudukkan persoalan itu adalah bahwa mari kita melihat mayoritas dan minoritas itu bukan semata-mata soal jumlah, tetapi soal relasi kekuasaan yang satu minor, yang satu besar ya. Jadi dan itu artinya itu tidak selalu menempel kepada identitas tertentu gitu. Misalnya, ya kita bisa mengatakan mayoritas Islam itu di Jawa, tapi kalau di Bali Islam itu minoritas gitu. Di Papua Islam itu minoritas dan mereka dalam beberapa hal bisa mengalami diskriminasi dan memang terjadi diskriminasi. Misalnya kami waktu itu memprotes tindakan kepala sekolah yang melarang siswi Muslim itu diminta tidak berjilbab di Bali ya. Kemudian kita juga memprotes pelarangan pendirian masjid di beberapa tempat di Manado dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya mayoritas minoritas itu bukan semata-mata soal identitas yang melekat pada Islam, dan itu harus dikaitkan dengan konteks juga gitu, daerah dan sebagainya. Nah karena itu Gus Dur pernah mengatakan kepada kami, kata Gus Dur itu dalam istilah dia, kalau kita membela minoritas di Indonesia, sebetulnya kita sedang membela minoritas Muslim di banyak negara gitu. Jadi artinya Gus Dur ingin mengatakan bahwa mayoritas minoritas itu bukan semata-mata jumlah, tapi juga relasi kekuasaan. Nah karena itu yang kita perlu dorong adalah bukan pada jumlahnya, tapi pada apakah terjadi diskriminasi, terjadi penindasan, terjadi intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang kekuasaannya lebih kecil dibanding yang lain gitu. Itulah mengapa kita harus membela yang tertindas, membela yang didiskriminasi siapapun orangnya, apakah dia Islam, apakah Kristen, apakah aliran kepercayaan gitu. Karena di berbagai tempat dia bisa berganti-ganti. Misalnya Muslim Rohingya ya di Myanmar, minoritas di negara-negara maju itu juga mengalami diskriminasi. Di Eropa kita tahu bahwa Islamofobia itu menjadi problem dan itu yang harus kita bela. Jadi itu yang harus menurut saya penting kita letakkan pertama-tama. Baru yang kedua adalah
memang ada sebagian masyarakat Muslim, termasuk juga bukan hanya Muslim ya, Kristen. Kalau di Indonesia itu mungkin Muslim yang merasa terancam dengan orang di luar Islam ya. Tapi kita tahu seperti tadi saya sebut dalam kasus Eropa dan Amerika misalnya, itu kan mayoritas bukan Islam ya. Tapi kelompok mayoritas di sana juga merasa bahwa dia terancam dengan umat Islam misalnya. Atau di kita itu bisa terancam dengan yang dianggap minoritas. Jadi kadang-kadang perasaan terancam terhadap kelompok yang berbeda itu bisa jadi semata-mata perasaan yang subjektif gitu ya. Atau dalam istilahnya itu sebagai dalam kajian-kajian sosial kami sebagai perceived injustice. Jadi ketidakadilan yang dipersepsikan. Dan itulah yang terjadi di sebagian masyarakat kita ya. Makanya Gus Dur pernah mengkritik juga, jangan sampai kita ini merasa seperti mayoritas bermental minoritas, jumlahnya besar, tapi mentalnya perasaan terancam terus kepada yang kecil gitu. Dan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak real juga gitu. Itu yang dipersepsikan. Dan ini gejala dunia sebenarnya, bukan hanya Islam di Indonesia, tapi coba kita geser ke India misalnya. Itu kan sama. Mayoritas Hindu merasa terancam dengan minoritas Islam. Dan karena itu Islam menjadi korban di sana. Diskriminasi oleh kelompok konservatif Hindu. Di Eropa begitu juga gitu ya. Islamofobia terjadi. Nah sekarang ya yang harus kita lihat adalah apakah kita betul-betul terancam ya? Kalau terancam dalam konteks apa? Nah itulah pentingnya menurut saya critical thinking ya, berpikir kritis. Bagaimana cara membangun logika yang kritis? Apakah fakta-fakta itu tepat atau tidak? Nah dalam sejarah kita kan juga tahu ya mengapa gerakan konservatisme di Timur Tengah muncul itu juga karena perasaan terancam kan oleh Barat, dan karena itu terjadi perlawanan-perlawanan bahkan dengan melakukan cara-cara kekerasan. Nah, poin saya terhadap pertanyaan itu kembali lagi adalah ya saya justru bertanya, mari kita melihat sebetulnya dalam kasus apa kita melihat itu sebagai ancaman minoritas terhadap mayoritas. Contohnya ya, ada kelompok minoritas pengusaha, katakanlah begitu ya, pengusaha berasal dari etnis Tionghoa. Ya, jumlah yang berpunya tentu lebih sedikit kan dibanding yang tidak berpunya. Dan kebetulan dalam beberapa kasus mereka berasal dari etnis Tionghoa. Tapi jangan salah bahwa pengusaha-pengusaha itu juga bukan orang Tionghoa semua kan. Ada yang dari Padang, ada yang dari beretnis Bugis dan lain-lain. Nah, poin saya bukan di situ poinnya, tapi ketika ada monopoli dari segelintir orang terhadap kelompok yang lain, dan itu membahayakan atau melahirkan ketimpangan, itu yang harus kita lawan. Yang kita lawan berarti bukan karena dia etnis Tionghoanya, tapi karena ada penindasan, ada monopoli yang membuat masyarakat menjadi tidak menderita atau semakin atau teori yang sekarang kita sebut sebagai ada oligarki yang terjadi di mana-mana. Saya kira itu. Oke. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa malam ini. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan sebelum ini masih lanjut Pak Hanafi? Pak Hanafi harus kasih tausiah dulu. Iya, kasih closing statement ya. Sebelum Bapak memberikan closing statement, izinkan saya memberikan simpulan dulu ya Pak ya.
Oke, Atau Bapak silakan. lanjut? Oke. Ya, dari sekian banyak ya materi yang disampaikan oleh narasumber kita tentang mengenal guru bangsa, yaitu yang malam ini kita bahas adalah tentang seorang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang kita kenal ya semasa hidupnya. Beliau adalah Presiden Indonesia. Jadi tidak banyak-banyak dari sekian itu saya hanya bisa mengambil sedikit dan ada satu kata nanti yang membuat saya tertarik ya dari seluruhnya. Gus Dur itu adalah orang yang sangat konsisten, stabil, dan sangat menghormati kemanusiaan, juga sangat memiliki kritik, ya meskipun orang-orang memiliki kritik yang tajam terhadap pemikirannya, tapi dia bukan orang yang bukan orang yang membatasi seperti itu. Dan beliau sangat imparsial. Jadi satu kata itu yang menarik bagi saya dari sekian panjang ya, beliau adalah orang yang sangat imparsial yang tidak berat sebelah. Dalam arti beliau tidak berat sebelah dalam segala hal aspek, yaitu terhadap kaum minoritas, terhadap pluralisme, seni, politik, demokrasi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan ada kata terakhir tadi juga, jangan sampai mayoritas menjadi minoritas di tengah-tengah kaum minoritas atau merasa terancam dengan adanya kaum minoritas. Oke, sekian dari saya sebagai moderator pada malam ini. Saya kembalikan kepada Bapak Hanafi selaku Sekretaris ISAIS UIN Siska Riau. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Mbak Nur Kamelia. Yep. Pak Alamsah yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, ini pertemuan terakhir ya karena sudah terlewati Cak Nur, kemudian Buya Syafi'i, kemudian terakhir Gus Dur. Nah, ada keinginan memang untuk ke depan bagaimana ketiga tokoh ini menjadi kita perluas kembali atau kita persempit kelasnya begitu. Mungkin kelas Gus Dur begitu dalam satu minggu, kemudian ada kelas Cak Nur 1 minggu, kelas Buya Syafi'i 1 minggu. Nah, jika nanti mohon bantu Mas Alam jika di Wahid Institute bersedia kerjasama untuk menyampaikan materi-materi tentang Gus Dur. Memang tiga tokoh ini, Mas, dalam sejarah kita bangsa Indonesia, kita sangat beruntung dan mungkin bagi generasi Anda yang masih mahasiswa hari ini, kurang beruntung karena tidak bertemu langsung dengan tiga tokoh ini, kecuali Buya Ma'arif yang masih hidup. Saya kira mukjizat lah bagi Indonesia punya tiga tokoh besar ini. Meskipun kalau Anda lihat, basis orang banyak mencemooh, banyak dalam tanda petik mengkafirkan mereka. Tadi sudah disinggung sedikit bagaimana Gus Dur dan seterusnya. Padahal Gus Dur itu pesantren luar biasa. Kaidah-kaidah fikihnya hafal semua, jauh dari kita. Tetapi kadang gampang sekali kita menyalahkan, mengkafirkan dan seterusnya. Karena apa? Karena tidak kurangnya kemampuan kita untuk pemikiran bagian mereka. Nah, itulah diantaranya tujuan diskusi ini, bagaimana memperkenalkan tiga tokoh bangsa ini agar tidak disalahfahami oleh generasi-generasi berikutnya. Karena ya di Riau saya kira tiga tokoh ini masih dianggap kiri lah. Dia masih dianggap liberal, dan liberal itu kafir itu saya kira masih hampir mayoritas di kepala aktivis Islam di Riau. Makanya saya berharap ini kita kembangkan terus ke depan agar ada mata rantai yang tidak terputus, ada pengetahuan yang tidak terputus bahwa
oh Gus Dur itu begini loh sebenarnya sesungguhnya, oh Cak Nur itu begini dan Buya Syafi'i begini. Saya kira itu poin penting kenapa kegiatan ini dilakukan, dan saya juga berharap ini terus berlanjut bagi kawan-kawan aktivis di Riau, terutama Bung Wamoy, untuk Bung melanjutkan ya, ini. Bung Wamoy. Ya, kawan-kawan di PMII, di HMI saya kira penting untuk IMM, saya kira penting untuk menyuarakan kenapa sih Buya Syafi'i begini, kenapa Buya Syafi'i, agar orang tidak salah menangkap ya pemikiran-pemikiran beliau. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kehadiran Mas Alamsyah dan bersedia hadir memberikan tausiah, memberikan pencerahan bagi kita. Sekali lagi terima kasih, dan moderator, terima kasih kawan-kawan semua, terima kasih. Sama-sama. Kita mudah-mudahan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Berikutnya. Oke, kepada kawan-kawan, sebelum kita memisahkan diri, sebelum kita menutup sesi ini, pertemuan terakhir ya untuk kelas kursus kebangsaan mengenal guru-guru bangsa, silakan diaktifkan videonya masing-masing untuk kita dokumentasikan bersama. Kepada adik kita Safrul, dipersilahkan untuk mendokumentasikan semuanya. Biasanya pertanyaan kalau begini ada sertifikatnya nggak? Gimana Ada Pak dong. Hanafi? Ada. Ada. Tenang Ya. aja. Yang lulus tapi ya, yang tak lulus mungkin nggak dapat. Yang masuk 20 tapi yang minta sertifikat 40 biasanya. Gitu. Makanya harus didata seketat-ketatnya Pak ya. Ya, saya kira udah ada tim investigasi khusus untuk itu. Mana yang layak untuk dikasih, mana yang tidak. Iya. Bung Wamoy termasuk kita kasih apresiasi. Iya, luar biasa ya. Aplaus dulu untuk luar beliau. Biasa, ya. Untuk Hanisa Fitri juga sepertinya luar biasa pertanyaannya ya. Oh iya. Salut saya. Oke, kalau saya yang ngomong kan nggak enak, ada yang tersinggung. Kalau moderator yang ngomong kan enak. Sama-sama. 1, 2. Oke. Bentar. Udah. Belum Pak, baru 1 kali. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya, Mas Alam. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya.